Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala MTS Negeri 6 Pasuruan di Pocendra. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid MTS Negeri 6 Pasuruan dimanapun berada. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan dan karyawati MTS Negeri 6 Pasuruan. Di sini ada Ustadz Amin, Guru SKI Akidah, ada Ustadz Soleh, Guru Lughatul Arabiyah, ada Pak Jelani, Guru Kesenian, ada Pak Aidi, Operator IT dan Guru IPS, ada Bu Keket, ada Bu Sri, ada Bu Tetra, Guru Matematika, ada Bu Haja Masniyah, ada Bu Qurratul Ayun, ada Bu Waka Humas yang populer dipanggil Bu Sasi, ada Bu Husnul Khotimah, Guru Fikih, ada Bu Hajah Ririn, ada Bu Nurul Ulia. Yang kami sayangi anak-anak, siswa-siswi, santriwan, santriwati MTS Negeri 6 Pasuruan yang ada di Pocendra, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dimanapun anak-anak berada, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Kalian ini dalam keadaan thalibul ilmi, yang oleh Rasulullah disebutkan man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan yang menuju mudah ke surga itu hanyalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak dan keluarganya diberi kesehatan oleh Allah. Guru-guru kalian juga diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi dari wabah virus corona. Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu di lembaga tercinta. Anak-anak dan Bapak Ibu wali santri, wali murid, izinkan saya akan menyampaikan kajian Badri. Kajian pagi tentang kurban. Karena insya Allah tanggal 31 itu kita akan merayakan Idul Kurban. Itu diawali dan disunahkan oleh Rasul untuk berpuasa 2 hari. Perlu anak-anak ketahui disunahkan puasa dan itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau tanggal 1 Dzulhijjah kemarin belum puasa, maka jangan lewatkan tanggal 29 dan tanggal 30 Juli anak-anak, ibu bapaknya diajak puasa ya. Yang pertama namanya puasa Tarwiyah. Mengapa disebut Tarwiyah? Ini harus dipahami sehingga puasanya itu pas. Ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi di hari pertama, itu Nabi Ibrahim ragu. Ini betulkah saya ini disuruh menyembelih anak saya yang bernama Ismail? Di hari kedua sama mimpinya anak-anak adalah Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan, yaitu putranya yang namanya Ismail. Ragu, ini Nabi ini. Malam yang ketiga sama mimpinya. Namun di hari yang ketiga itu Nabi Ibrahim pelan-pelan merasa kemantapan di dalam hati. Ini betul-betul adalah perintah Allah. Jadi tarwiyah itu maknanya ragu.
Itu peristiwanya karena Nabi Ibrahim juga ragu. Tidak ketemu akal yang sehat, wong bapak kok disuruh bunuh, disuruh menyembelih putra-putrinya yang tersayang, yang putra Ismail. Ini tidak ketemu kalau dipikir dengan akal sehat. Oleh karena itu butuhnya adalah iman. Iman itu kepercayaan. Nah, untuk meyakinkan Nabi Ibrahim maka ada namanya Yaumu Arafah. Itu tanggal 30. Jadi tanggal 30 itu kalau yang di sini tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau yang tanggal 29 itu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, Arafah itu artinya bahasa Arabnya adalah mengetahui, mengenal. Maka ada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dirinya maka akan tahu Tuhannya. Sebaliknya barang siapa yang tidak mengenal dirinya maka tidak akan mengenal Tuhannya. Anak-anak, kurban ini merupakan ibadah yang paling ditunggu umat Islam di saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Hari Tasyrik itu berarti kalau Jumat itu hari rayanya, berarti Sabtu, Ahad, Senin. Itu disebut Tasyrik. Tasyrik itu, ayyamu tasyrik itu hari-hari dulu di Arab itu karena banyak pemotongan binatang unta, kambing, banyak daging-daging yang dipepe. Nah, mepe daging itu namanya tasyrik. Ya. Jadi kalau bahasanya Pak Mukhituban itu mepe dendeng. Nah, dendeng itu dikeringkan, itu nanti digunting, terus kalau mau masak itu digoreng. Ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali ini menjadi momen penting untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mulanya disebut korban. Itu dari suku kata koroba, yaqrabu kurbanan, fa'ala yafulu fa'lan. Ini kalau anak-anak Madin nyambung. Jadi koroba itu taqarrub, itu artinya mendekat. Nah, mendekatnya Nabi Ibrahim ini melalui putra yang tersayang yaitu Ismail. Jadi kalau yang kamu cintai, yang paling kamu cintai, kemudian diminta dan kamu berikan, itu Anda berarti sudah berkorban yang luar biasa. Contoh. Di dalam saku ini ada uang 1.000, ada uang 2.000, ada uang 50.000. Ada uang 100.000. Terus ada orang yang meminta-minta. Kira-kira mana yang kamu sukakan? Yang kamu berikan? Yang 100.000 apa yang 1.000? Kalau sudah bisa memberikan uang 100.000, sama ketika memberikan uang 1.000, itu korbannya, tauhidnya sama dengan tauhidnya Nabi Ibrahim. Anak-anak tetap saya ingatkan nanti bersama-sama ibu-ibu, bapak guru juga akan puasa di hari pertama yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Perintah kurban secara jelas tercantum dalam beberapa ayat Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Satu di antaranya di dalam Al-Kautsar, anak-anak hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ada ayat fasolli li rabbika wanhar. Artinya maka dirikanlah, ya, maka dan sembelihlah. Ayat ini anak-anak menjadi dalil perintah sholat Idul Adha dan sholat dan berkorban. Maka kata sholat dalam ayat ini bermakna ya sholat Idul Adha. Anak-anak nanti hari Jumatnya bersama-sama anak-anak untuk bisa menjalankan sholat Idul Adha di lingkungannya masing-masing. Jangan lupa niatnya sholli sunnatan li Idul Adha,
sama rokaat ini kayak sholat Idul Fitri. Anak-anak itu tata caranya sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, dilakukan 2 rakaat berjamaah. Rakaat pertama itu takbirnya 7. Jadi ketika Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram yang pertama ketika sholat Idul Adha. Di rakaat pertama anak-anak itu kalian nanti takbirnya 7 kali. Takbir 1 ke takbir 2 dan seterusnya itu disunatkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Suratnya Al-Kautsar anak. Jadi fasholli li rabbikal wanhar. Maka kata sholat dalam ayat ini bermakna sholat Idul Adha. Seperti kita ketahui bersama, sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadis al-kamakal. Jadi kalau anak-anak melaksanakan sholat, menegakkan sholat berarti sama dengan menegakkan agama. Kalau kalian tidak sholat berarti sama dengan merubuhkan agama. Nah, itu pentingnya kita mengetahui tentang masalah sholat. Karena sholat sebagai tiang agama dan pembeda yang paling mendasar sekaligus pembatas antara seorang mukmin dan seorang kafir. Ma bainal kafir wal mukmin itu diukur dengan sholatnya. Kalau orang muslim, orang mukmin pasti sholat, kalau orang kafir tidak. Sholat anak-anak menjadi ibadah fisik, ya, ibadah badan yang berhubungan langsung antara hamba dengan Allah. Yang disebut hubungan bahasanya hubungan vertikal ya. Itu hubungan hamba dengan Allah. Sementara maksud dari kata menyembelih dari ayat tadi, wanhar, adalah menyembelih hewan kurban. Artinya kata menyembelihlah juga diartikan dengan berkorbanlah. Korban merupakan ibadah harta yang berkaitan langsung dengan sesama. Disebut ibadah sosial. Di kata lain ada namanya, kalau di pandangan fikih itu ada ibadah makhdoh, ada ibadah ghairu makhdoh. Kalau makhdoh itu murni anak-anak sholat itu langsung hubungannya kepada Allah. Kalau berkorban itu ada kaitannya dengan manusia. Jenenge ibadah sosial atau bahasanya horizontal. Anak-anak, dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayatnya 36. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum lahi aliyah sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta. Kalau di Makkah anak-anak unta. Di dalam Al-Quran dibahasakan wal budna. Sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dalam kurung keadaan unta terikat kakinya. Kemudian apabila telah roboh, mati, maka makanlah sebagian dari dan berikanlah daging-daging itu kepada orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Anak-anak, menyembelih unta itu tidak sama dengan menyembelih ayam. Jadi orang-orang Arab itu
kalau menyembelih unta itu cukup berdiri karena lehernya unta ini panjang. Jadi begitu pedang itu disebetkan itu langsung jatuh, tersungkur. Nah, binatang-binatang itu telah ditundukkan oleh Allah. Ya, sakhara itu maknanya kalau tidak ditundukkan oleh Allah, yang namanya binatang mau disembelih bisa lari itu. Akhirnya tidak terjadi menyembelih unta. Kalau tidak ditundukkan sama dengan alam. Ini atas sakhara. Matahari itu tidak pernah ngambul terbitnya pasti. Kalau pagi terbit dari timur. Nah ini ngambul tidak mau ditundukkan oleh Allah, maka itu akan terjadi benturan alam. Maka tunduk taat anak-anak kepada guru itu kepada orang tua itu sebuah kewajiban. Maka anak-anak perintahnya guru itu ditaati, ditundui. Sehingga ilmu kalian nanti insya Allah akan bermanfaat. Anak-anak itu dalil di surat Al-Hajj ayatnya 36. Itu jelas setelah binatang itu jatuh kemudian disembelih, maka si korban ini boleh makan. Bahkan boleh minta dagingnya. Nah jadi anak-anak jangan salah paham, nanti misalnya bapaknya korban kambing, boleh enggak bapak ini makan? Boleh. Boleh enggak minta? Boleh. Nah, jadi kecuali kalau nanti korban itu dinadarkan. Karena korban itu hukumnya sunnah, maka boleh si korban itu makan dan minta, tapi jangan banyak-banyak. Lah korban kambing mintanya separuh, dagingnya diminta, ini tidak boleh. Anak-anak, ini satu ayat. Kedua, hadisnya mendukung tentang perintah korban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Mangkana lahu sa'atan falam yudhah fala yaqrabanna musalla." Ada orang mampu membeli satu binatang korban. Allah memberikan kelampangan rezeki. Teks hadis yang lain bukan man kana lahu sa'at, tapi man wajada rizqah. Mampu membeli binatang satu misalnya, tetapi dia tidak berkorban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Ini punya resiko anak-anak. Nah, alhamdulillah guru-guru di sini mestinya tahun ini ada korban, tapi karena situasi tidak mendukung anak-anak, sehingga korban perasaan. Ya. Sebetulnya biasa tahun-tahun kemarin ini guru-guru bersama-sama korbanan. Ya, insya Allah nanti tahun depan akan korban sapi. Alhamdulillah Pak Mukhid juga korban, alhamdulillah bersama lingkungannya. Ini sama dengan anak-anak mungkin di lingkungan juga ada korban. Nah itu ayat suratnya Al-Hajj ayat 36 dan hadis, mari kita pahami. Korban itu tidak hanya sebatas memotong hewan, selesai tidak, tapi mari jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau mudah-mudahan anak-anak besok kelak diberi rezeki yang banyak oleh Allah, bisa membeli hewan kurban. Jangan iman. Beli ya jika kalian sudah mampu untuk membeli. Karena hadisnya tadi sahih ya. Fala yaqrabanna musallana, nek kowe wis mampu iso tuku binatang kurban kok gak gelem, maka dianggap kamu jangan mendekati, jangan sholat kamu. Wah. Tafsir Al-Madinah, anak-anak tadi ada wal budna ja'alnaha lakum min sa'irillah. Kami jadikan untuk kamu unta-unta. Kalau di sini ya bakorun, sapi. Di sini tidak ada unta, yang ada di pon binatang ya. Itu jangan diambil, ini dihukum kamu. Jadi kalau di sini ya bukan wal budna lagi, wal bakoro ya. Sapi-sapi yang disembelih itu adalah syiar Allah, yakni unta-unta yang dijadikan sebagai binatang hadiyu, binatang korban, digiring ke Baitullah. Giring unta iki nek gak ditindukna Allah,
unta gelem dituntun sampai di Baitullah ya. Ini kemudian disembelih. Maka kalau di sini biasanya orang-orang menyembelih binatang untuk kurban itu di lingkungan masjid. Ini meniru tradisi dulu. Sebetulnya anak-anak tidak harus ya. Anak-anak boleh menyembelih kambing kurbannya di depan rumahnya sendiri. Tidak perlu dibawa ke masjidnya Pak Mukin, tidak perlu. Terlalu jauh ya. Cukup di depan rumahnya. Jadi kalau dulu itu tradisinya memang dibawa unta ini dituntun. Nah, bahkan di lain tempat ada yang dikasih kain kafan, ada yang dikalungi, ya dihias karena dia mau disembelih dipersembahkan. Maka doanya ada doa menyembelih binatang itu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal kurbannya Bu Keket misalnya. Nah, besok ini Bu Keket ini mau kurban anak-anak insya Allah ya. Bu Keket, Bu Husnul, Bu Nurul, Bu Sasi, Bu Haja Masniani ya besar orangnya, tapi bukan dikorbankan ya. Itu kurban ya anak-anak ya. Nanti tahun depan insya Allah kita akan kurban sapi di sini. Ya, bukan sapi tapi sapi nah ya. Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, ini pengajian ini biasanya setiap Jumat diadakan. Kalau anak-anak masuk, ini kelebihannya MTS Negeri 6 di Pocentre. Di lain-lain ibu-ibu bapak, Pak Camat ya mungkin mendengarkan ini Pak Camat, Pak Kapolsek, ya Pak Dokter Puskesmas. Ini kelebihannya di MTS salah satu. Ini ada pengajian, penggembelingan, kata Pak Amin, ini para santri-santri, santriwan, santriwati. Insya Allah kalau nanti sudah masuk ada ngaji bareng. Ya kitabnya seperti anak-anak kalau ngaji di Madin itu. Kedua, lakum fiya khair. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, yakni manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat duniawinya anak-anak hari itu bisa makan daging. Manfaat ukhrawinya itu pahala. Ya. Fadhkurusmallah alayya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika mau menyembelihnya. Jadi menyembelih binatang menyebut asma Allah itu bukan wajib, sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang menyembelih itu sudah muslim, tanpa menyebut bismillah pun juga sah. Tapi lebih mantap bacalah bismillah. Di samping bisa mengambil manfaat sawaf. Di sana ada kalimat sawaf fon. Dalam keadaan berdiri, yakni dalam keadaan kaki yang terikat anak-anak. Sebab cara penyembelihan unta adalah menyembelihnya dalam keadaan terikat salah satu kaki depannya agar tidak berontak. Duh, Allah ini mengatur bagaimana cara penyembelihan. Luar biasa. Jadi Allah tidak menyuruh saja, tapi ikut di dalamnya bagaimana tata cara penyembelihan unta yang baik menurut Allah. Wah, ini diterangkan di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Berikutnya fakulu minha. Nah ini, maka makanlah sebagian dari daging-daging binatang tersebut. Makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Baik yang tidak minta-minta daging maupun orang-orang yang meminta-minta. Itu diberi baik dia miskin, kaya, tidak apa-apa. Jadi itu dibagi-bagikan kepada orang-orang untuk memakan daging-daging itu sebagai bentuk daripada ibadah sosial. Kadzalika sakhkhara laha lakum. Itulah Allah tundukkan binatang-binatang tadi digiring di tempat penyembelihan, kemudian kalian menyembelihnya, mengambil manfaatnya, dan sebelumnya tunduk pada kalian untuk mengangkut barang. Unta itu anak, kalau tidak disembelih biasanya di zaman dulu itu diminta dibuat untuk mengangkut barang-barang dari Jazirah Arab ke Mekah, ke Madinah. Nah, di punggungnya itu diberi tempat namanya sekedup.
Ada cerita sedikit dulu Siti Aisyah itu tertinggal tidur di atas kendaraan unta. Nah, ini pernah terjadi ketika diajak perang oleh Rasulullah, tertidur itu di atas unta. Anak-anak, itu korban ya. Jadi maknanya korban itu dengan penyembelihan binatang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, apa intisari daripada korban? Anak-anak, ada hikmah. Ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan korban pada hari Idul Adha itu lebih utama daripada sedekah yang senilai atau seharga dengan hewan kurban. Bayangkan, kemarin Alhamdulillah Pak Mukid bisa dengan teman-teman bisa berkorban, membeli binatang kurban sapi itu seharga 21 juta. Loh anak-anak, penyembelih binatang senilai hewan, senilai uang 21 juta itu lebih baik anak-anak hari itu menyembelih daripada orang bersedekah senilai uang itu. Syekhul Islam mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, berkorban, berakikah, hadyu sunnah, semuanya lebih baik daripada sedekah dengan uang senilai hewan yang disembelih. Ibnul Qayyim al-Jauzah berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai menyembelih tersebut. Waktu afdol itu pada hari yana. Idul Adha boleh dan itu afdol. Kalau ndak bisa maka di ayyamut tasyrik, hari-hari di mana diperbolehkan, yaitu hari kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau Jumat itu Idul Adhanya, maka Sabtu, Ahad, Senin itu disebut hari-hari tasyrik dan masih diperbolehkan menyembelih binatang kurban. Dan itu kurban namanya. Kalau di luar itu misalnya di hari berikutnya, hari Rabu, hari Kamis, itu tidak disebut penyembelihan kurban. Ya. Anak-anak, lantas apa yang perlu kita pahami daripada ibadah kurban? Satu, kurban adalah tanda orang yang bertakwa. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, menyembelih hewan kurban ini membagikan kepada umat ini menjadi tanda bahwa seorang adalah orang yang muslim dan bertakwa. Jadi kurban itu tanda orang yang bertakwa. Hal ini karena mereka yang berkorban telah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu ibadah korban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Anak-anak, jadi ingat, bukan kok ada cerita besok itu korban itu binatangnya menunggu di pintu Shiratal Mustaqim, kemudian orangnya naik, kemudian kesana kemari membawa siapa yang korban. Ini kalau sapi orang 7 ya, ini di mod naik dari Shiratal Mustaqim, ada cerita begitu. Sebetulnya kalau konteksnya Al-Quran, layanala luhumuha wala dimawa walakin taqwallah. Takwa itu kan taat nak. Jadi anak ada perintahnya guru nak ngerjakan tugas, nak daring anak-anak menjalankan tugasnya, itu bentuk ketakwaan anak-anak kepada guru. Nah ini ketakwaan kita kepada Allah. Orang bisa memotong daging, bisa memotong binatang seharga ada yang 25 juta. Nah ini namanya ketakwaan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, korbanku, hidupku,
matiku semata-mata hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu anak-anak pembukaan sholat disebut apa namanya, bacaan iftitah. Sunat anak-anak itu perjanjian hamba dengan Allah. Jadi itu besok ditanyakan. 2, sarana membangun kepedulian sosial. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa korban memiliki dimensi ibadah horizontal. Menjembelih hewan korban kemudian membagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Perasaku nek daging itu banyak yang butuh, ini namanya peduli. Apalagi di suasana sekarang ini, ya Allah, ini perlu. Korban pun berdampak strategis bagi ikhtiar membangun kebersamaan, membangun pemerataan dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat kita belum tentu dapat makan daging sekali dalam setahun. Kadang-kadang belum pernah, Jadi mangane yo iwak peyek, iwak teri, sego jagung, iwak peyek. Wis blurung yo cek ngenyek ae, ya. Ini penting lah. Belum tentu sekali dalam setahun ini makan, belum dah. Momen Idul Adha ini membagi-bagi bersama-sama untuk makan daging. Yang ketiga, mengingat kekayaan hanyalah titipan. Tak ulangi. Kekayaan yang ada di dalam diri manusia itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena titipan satu saatnya akan diambil oleh Allah. Mungkin lewat rumahnya terbakar, mungkin mobilnya tabrakan, mungkin. Ya, mudah-mudahan enggak. Karena itu titipan, maka kamu jangan sedih kalau titipan itu diminta. Kayak orang parkir, Orang parkir itu datang sepeda, dia senang. Karena dia enggak melok duwe. Begitu beda motornya diambil, dia juga senang. Karena nanti ada yang masuk lagi. Karena titipan, mengapa sih kita stres gara-gara uang hilang? Ya, uang dibuat korban kostek itu akan kembali lagi. Nah, sadarnya itu besok kalau kita sudah meninggal, oleh Allah kesadaran itu akan dibuka sesadar-sadarnya. Karena kalau masih di dunia ditutupi nafsu. Lah maka hidup ini yang enjoy aja. Ya, oleh karena itu kekayaan sekali lagi hanyalah titipan Allah. Bahkan roh atau nafas kita yang ada ini juga titipan Allah. Sewaktu-waktu diminta oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, manusia seharusnya menyadari ini. Harta yang dimilikinya adalah hak orang lain. Bukan untukmu. Ya kamu hanya lewatan saja. Yang harus ditunaikan dengan cara ada mengeluarkan zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada kurban. Coba, itu uang 100.000 itu paling dicintai dibanding uang 5.000. Loh, kalau ada orang minta uang yang 100, mengapa kita tidak mau ngasihkan? Karena kita masih menyintai katanya. Justru yang dicintai itu kalau diberikan, Allah akan mengganti berlipat-lipat. Nah, itu pasti. Itu pasti itu, tidak mungkin tidak. Allah berjanji. Yang keempat, daripada korban itu membuang sifat kebinatangan. Ini penting yang terakhir. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dipungkiri manusia itu memiliki sifat kebinatangan. Dalam dirinya seperti sifat rakus, sifat tamak, sifat serakah. Itu sifatnya binatang itu. Mengapa itu dirawat? Ya, tidak dibuang itu. Sikap tamak, serakah, mau menangnya sendiri, takabur, sombong, itu sifatnya binatang, disebut sifat hayawaniyah, ya.
itu harus dibuang jauh-jauh agar kita ini hidup berdampingan bersama Allah, bukan hidup bersama COVID-19. Gitu ya. Jadi hidup berdampingan kepada Allah itu Masya Allah luar biasa. Enjoy hidup itu anak. Karena bersama yang punya. Nah, oleh karena itu anak-anak caranya ya sholat yang rajin ya. Anak-anak jangan terus minta Bu, ini saya harus korban Bu, jangan ya. Ya ini sifat kebinatangan. Jadi simbol. Oleh karena itu penyembelihan hewan korban itu simbol untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi menyembelih binatang itu simbolnya biar nafsu yang ada di dalam diri manusia yang disebutkan Pak Mukhid tadi, rakus, tamak, serakah, sereket, menang sendiri, harus disembelih. Simbol ini pun menjadi pesan moral dari para pemimpin agar menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada mereka. Bagi para pengusaha atau pedagang, kurban menjadi pengingat untuk menyembelih sifat-sifat curang, sifat-sifat yang tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu, dan sebagainya. Sifat-sifat yang jelek itu namanya sifat binatang. Itu harus dijauhkan dari sifat manusia yang sebenarnya. Atau kepada semua umat Islam, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari dengan sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan zakat infak dan sedekah. Ya, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari. Nikmat, tapi kalau bangun malam yang disebut sholat tahajud, sholat hajat, ini berat, tapi harus kurban. Sama dengan mengorbankan harta benda melalui zakat, infak, dan sedekah. Anak-anak, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, sebagai kata penutup pada kajian Islam pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan. Ada hadis dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena Siti Aisyah itu istri yang paling dekat, tahu hal ikhwal, baik di saat Rasulullah dalam keadaan tidak tidur maupun tidur. Ini paling banyak adalah Siti Aisyah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Siti Aisyah. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah melebihi dari mengucurkan darah, yaitu menyembelihkan binatang kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagaimana kurban. Dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis di atas kita memahami bahwa kurban merupakan satu amalan ibadah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah tidak iman lagi. Sapi seharga 25 juta dipotong untuk dihadiahkan melalui anak Adam untuk dibagi daging-dagingnya. Ketika amalan ini kita kerjakan, maka pahala besar pun akan didapat karena menjalankan syariat, yaitu yang disebut Idul Kurban. Anak-anak, pesan singkat itu, kurban marikah dijadikan sarana untuk sholat. Jadi perintahnya fasoli, pertama sholat, wanhar, baru berkorban. Jangan terbalik, tidak sholat tapi korban. Nek sholat kok gak korban, mungkin belum mampu, ya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjalankan ibadah sholat sebagaimana pagi sholat duha,
sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dijalankan sebaik-baiknya. Ini pesan dari Bapak Ibu gurumu. Anak-anak jangan lupa tetap selalu istiqomah, ajak menjalankan sholatnya di rumah masing-masing, baik sendiri atau berjamaah bersama keluarga atau berjamaah di musola atau di masjid. Mungkin ini Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru yang Pak Mukhid bisa sampaikan dalam kajian seputar perintah berkorban. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah dan kita bisa menjalankan di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya juga mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk tahun depan kita bersama-sama. Kalau 7 orang itu urunannya 300, 10 bulan sudah ada 3 juta, 21 juta. Maka cukup untuk membeli 1 binatang kurban. Insya Allah Bapak Ibu guru tahun depan mudah-mudahan diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bisa berkorban bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.